Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refni Pratama. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dengan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan nomor NIM 2022 1004008. Baiklah, untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai penjelasan sejarah bahasa, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tersebut sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya pelajari. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pembahasan sejarah bahasa, di sini Refni mau jelasin dulu mengenai apa sih bahasa itu. Nah, jadi bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesannya sehingga pesannya itu bisa diterima dengan baik dan dimengerti oleh audiens yang menerimanya. Nah, sama halnya seperti bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sendiri menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa nasional. Karena yang mana kita ketahui, Indonesia ini sangat beragam, mulai dari suku, agama, ras, dan golongan, bahkan bahasanya. Notabene-nya gini, kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang bahasanya tidak sama dengan kita, nggak mungkin dong kita ngobrol kayak menggunakan bahasa daerah masing-masing gitu kan ya. Otomatis kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itulah kenapa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional, karena untuk berkomunikasi antar individu dan individu lainnya, karena bangsa Indonesia itu sangat memiliki beragam bahasa gitu. Jadi begitu teman-teman mengenai materi penjelasan pengertian bahasa. Jadi sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai sejarah bahasa. Bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada saat itu pemuda dari seluruh penjuru Nusantara itu berkumpul dalam satu tempat dan mereka mengucapkan ikrar atau sumpah, yaitu Sumpah Pemuda, yang mana pada poin ketiga Sumpah Pemuda ini berisi menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, disinilah mulailah lahir dan tercetus yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian bahasa Indonesia itu sendiri diresmikan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mana pada saat itu UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa II tahun 1945 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7, terbukti dengan ditemukannya beberapa prasasti, diantaranya prasasti yang ditemukan pada tahun 683 Masehi, yaitu di Palembang. Baiklah teman-teman, itulah tadi mengenai penjelasan pengertian bahasa dan juga sejarah bahasa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun dalam penyampaian saya kurang memuaskan bagi teman-teman. Saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.